Shalom keluarga damai. Di awal masa pandemi, kita telah menunda perjamuan kudus dengan harapan bahwa pandemi akan segera berlalu dan kita dapat kembali melaksanakan perjamuan kudus dalam kebaktian di gedung gereja. Kini kita menghadapi realita di mana masa pandemi terus berkelanjutan tanpa dapat diketahui kapan berakhirnya. Padahal firman dan perjamuan kudus pada prinsipnya adalah dua unsur utama dalam kebaktian minggu. Oleh karena itulah kita perlu berupaya agar perjamuan dapat dilangsungkan meskipun tidak sama seperti ketika ia diselenggarakan pada masa normal. Secara teologis, perjamuan kudus atau Holy Communion adalah perjamuan yang intim, yaitu intimate encounter dengan Kristus yang tersalib dan bangkit di dalam konteks perhimpunan tubuh Kristus, yaitu umat Tuhan. Kata komoni memiliki arti kebersamaan, sebuah partisipasi aktif di mana terjadi proses saling berbagi pemikiran dan perasaan di level mental atau spiritual. Ritual perjamuan kudus menyangkut 4 tindakan yang dilakukan pelayan liturgi, mengikuti apa yang Kristus lakukan, yaitu yang pertama, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan membagi-bagikannya kepada umat. Melalui ritual ini, umat dipersatukan dengan Kristus sebagai tubuh Kristus. Unsur kehadiran menjadi penting, karena lewat kehadiran itulah umat berpartisipasi dalam komuni. Kehadiran berarti umat hadir pada saat ritual perjamuan kudus dilaksanakan. Idealnya ada 3 unsur dalam kehadiran. Yang pertama adalah unsur lokasi. Umat berada di lokasi perjamuan kudus diadakan. Yang kedua adalah unsur waktu, yaitu umat hadir pada saat perjamuan kudus dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah unsur berhimpun, di mana umat berkumpul di sekitar Kristus atau berkumpul di sekitar meja perjamuan. Artinya umat berada di tengah komunitasnya saat berpartisipasi dalam perjamuan kudus. Sehingga perjamuan kudus bukanlah sebuah pengalaman personal yang isolatif. Tentunya kehadiran fisik yang menyangkut unsur lokasi tidak dapat atau sulit dilakukan selama masa pandemi, sehingga kita tidak dapat mengalami perjamuan kudus yang memuaskan seperti pada waktu normal. Namun hal ini dapat disiasati dengan kehadiran teknologi digital. Memang ketidakhadiran secara fisik membuat umat tidak dapat menerima roti dan air anggur yang dibagi-bagikan. Tetapi setidaknya keempat tindakan liturgis perjamuan kudus, yaitu mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan membagikannya, dapat disaksikan oleh umat dari jarak jauh. Roti dan air anggur benar-benar dibagi-bagikan ke beberapa orang yang hadir secara fisikal dan diadakan makan atau minum bersama, sehingga benar-benar ada komuni. Mereka yang tidak hadir secara fisikal berpartisipasi secara jarak jauh. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa kehadiran Kristus terjadi di semua tempat pada saat yang sama, yaitu omnipresent. Di samping itu, kita memandang bahwa keinginan dan tekad umat untuk berpartisipasi dalam perjamuan kudus dalam kondisi darurat seyogianya dapat mengalahkan ketentuan akan kehadiran fisik dalam perjamuan kudus, sekalipun hal itu esensial. Sekalipun kehadiran fisik dapat kita atasi dengan penyiaran perjamuan kudus lewat teknologi digital, kita perlu menjaga unsur-unsur kehadiran lainnya, seperti unsur waktu, yaitu hadir pada saat perjamuan kudus dilaksanakan, dan unsur berhimpun, di mana umat berkumpul di sekitar meja perjamuan, sementara pelayan perjamuan kudus melayankan perjamuan kudus dari jarak jauh. Tindakan real time ini membuat perjamuan kudus tetap menjadi sebuah momen kehadiran yang nyata. Dalam hal ini, teknologi digital kita manfaatkan
hanya sebagai jendela yang bisa menghubungkan umat yang ada di rumah dengan apa yang terjadi di tempat perjamuan kudus dilaksanakan. Umat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dari ruangan lain. Berdasarkan dasar dan pertimbangan tersebut, prinsip utama dalam pelaksanaan perjamuan kudus GKI Dharma Permai dalam masa pandemi adalah pelaksanaan secara real time, bukan dengan perekaman. GKI Damai mengundang seluruh umat untuk mempersiapkan diri dan ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus GKI Damai yang akan dilayankan secara online real time pada hari Jumat Agung 2 April 2021 dalam ibadah Jumat Agung pertama pada pukul 7 pagi atau ibadah Jumat Agung kedua pada pukul 9 pagi. Jemaat dihimbau untuk dapat mempersiapkan diri khususnya di masa Prapaskah ini dengan mempersiapkan hati dan pikiran yang tertuju kepada Kristus. Formulir Sensora Morum akan dibacakan dalam ibadah online GKI Damai pada hari Minggu 28 Maret 2021. Untuk persiapan simbolisasi perjamuan, yaitu roti dan anggur perjamuan, GKI Damai akan menyediakan roti dan anggur perjamuan yang dapat diambil oleh jemaat mulai tanggal 21 hingga 27 Maret 2021 di Gereja GKI Damai. Hal ini bersifat tidak wajib, mengingat pertimbangan secara teologis, roti dan anggur perjamuan merupakan sebuah simbol perjamuan yang pada mulanya dalam tradisi gereja merupakan hal yang dipersiapkan oleh umat. Oleh karena itu, GKI Damai memperkenankan apabila jemaat hendak mempersiapkan roti dan anggur secara pribadi dalam mengikuti perjamuan kudus GKI Damai. Mari keluarga damai, kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk memasuki meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.